Kita tidak melaksanakan sesuatu melainkan menunggu arahan dan instruksi dari pemimpin kaum muslimin ini. Apa saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana hubbak wa hubba man yuhibbuk. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, hadirin dan hadirat, kita kembali duduk bersama untuk membahas dan mengupas tentang akidah Ar-Raziyain, akidahnya Imam Abu Hatim Ar-Razi dan juga Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumallahu ta'ala, yang diceritakan oleh putra dari Imam Abu Hatim rahimahullahu ta'ala. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada pembahasan atau pada poin di mana disebutkan di dalam akidah Ar-Raziyain ini bahwasanya mereka berdua meyakini larangan untuk memberontak kepada pemimpin kaum muslimin dan juga tidak ikut serta dalam peperangan dan pertikaian di masa-masa fitnah. Di masa-masa fitnah tidak jelas di situ siapa yang berada di antara kebenaran dan terjadi pertikaian dan pertempuran antara dua kubu kaum muslimin, maka dua imam ini memandang untuk tidak ikut terlibat pada salah satu pihaknya. Kemudian di situ juga disebutkan wa nasma'u wa nuti'u liman walahu Allahu azza wa jalla amrana, dan kita juga mendengar, kita patuh kepada siapa saja yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala urusan kita, maksudnya kepada pemimpin. Wala nanzi'u yadan min ta'atin, dan kita tidak melepas tangan kita dari ketaatan. Kita mengikuti sunnah dan kita mengikuti jamaah, dan kita menghindari kesendirian dan perpecahan serta perselisihan. Itu kita sampai pada pertemuan atau pada bagian ini. Malam ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah, masih akan dibahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan, tentang imamah. Dan imamah ini dibahas di dalam buku-buku akidah. Tetapi ada bagian dari imamah yang juga dibahas di dalam buku-buku fikih. Dan malam ini kita akan membahas bagian imamah ini yang dibahas dan disoroti di dalam buku-buku fikih. Apa kira-kira? Terkait pembahasan jihad. Jadi pembahasan dan ilmu tentang jihad, kalau kita hendak mencari di mana, maka tidak akan kita temukan di buku-buku akidah. Karena ia merupakan bagian di bawah pembahasan tentang kepemimpinan, tentang imamah. Tetapi kita akan dapati panjang lebar paparannya itu di mana? Di buku-buku fikih. Nah, inilah yang akan kita bahas, dan ini disebutkan setelahnya di paragraf atau poin setelahnya dalam akidah Ar-Raziyain ini disebutkan wa annal jihada madin mudba'athallahu azza wa jalla nabiyahu alaihi salatu wassalamu ila qiyamis sa'ati ma'a ulil amri min a'immatil muslimina la yubtiluhu syai'un. Dan kami meyakini, kata dua imam ini, Abu Hatim dan Abu Zur'ah, kami meyakini bahwasanya jihad itu terus ada
semenjak Allah mengutus nabinya alaihi salatu wassalam, maksudnya Nabi Muhammad, membawa agama ini ila qiyamis sa'ah, sampai nanti qiyamus sa'ah, terjadinya kiamat. Dan itu dilakukan dan dilaksanakan bersama pemimpin kaum muslimin dan tidak dapat dibatalkan oleh apapun. Wal hajju kadzalik, dan haji juga demikian. Wa daf'us sadaqat minas sawaimi ila ulil amri min a'immatil muslimin. Demikian pula penyerahan sedekah ini dari hasil-hasil peternakan itu diserahkan kepada pemerintah atau pemimpin kaum muslimin, kata dua imam ini. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, maka paparan malam ini adalah membahas tentang apa saja tugas dan kewajiban dari pemimpin di dalam syariat Islam. Apa saja yang menjadi tanggung jawab oleh seorang pemimpin atau orang yang diberikan amanah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk memegang urusan kaum muslimin pada suatu daerah atau suatu negara. Apa saja kira-kira yang menjadi kewajiban mereka dan apa saja tugas kita terkait mereka dalam menjalankan beberapa ibadah. Makanya jihad ini tidak ubahnya dengan ibadah-ibadah yang lain. Makanya dibahas dan dikupas di mana? Di buku-buku fikih. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW ketika ditanya, beliau menerangkan tentang afdalul a'mali indallah, amalan yang paling afdal di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beliau menyebutkan adalah as-salatu fi waktiha. Yang pertama adalah salat pada waktunya. Kemudian ditanya lagi, apa selanjutnya ya Rasulullah? Birrul walidain. Yang kedua adalah berbakti pada kedua orang tua. Baru kemudian yang ketiga, Nabi ditanya, beliau menyebutkan al-jihadu atau summal jihadu fi sabilillah. Kemudian berjihad di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ketiga hal ini adalah bagian dari ibadah. Makanya dibahas di buku-buku fikih. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, maka malam ini kita akan membahas tentang apa definisi jihad, apa saja pembagian jihad, apa saja tingkatan-tingkatan jihad, dan kemudian kita akan lanjut kepada apa saja tugas dari seorang pemimpin di dalam Islam. Apa tugas yang kita tidak melaksanakan sesuatu melainkan menunggu arahan dan instruksi dari pemimpin kaum muslimin ini. Apa saja? Tadi disinggung di antaranya adalah jihad, kemudian terkait masalah haji. Apa maksudnya pembahasan tentang haji? Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah memerintahkan kita semua agar meminta perlindungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari berbagai bentuk dan jenis fitnah, baik fitnah yang nampak maupun fitnah yang tidak nampak. Nabi SAW dalam sebuah hadisnya beliau menyebutkan, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, beliau menyebutkan ta'awwadzu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Mintalah perlindungan kepada Allah dari berbagai fitnah baik yang nampak maupun tidak. Fitnah di sini jemaah sekalian yang dirahmati Allah, bukanlah fitnah yang dimengerti di dalam bahasa kita. Jangan fitnah fulan. Maksudnya jangan melemparkan tuduhan kepada fulan yang tidak mendasar. Bukan itu maksud fitnah di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Fitnah di sini lebih besar daripada itu. Fitnah di sini itu lebih besar daripada itu. Di antaranya fitnah terkait bolehnya memberontak kepada penguasa sehingga terjadi pergerakan dan seterusnya. Itu termasuk adalah fitnah. Kemudian di situ ada terjadi pertumpahan darah, itu juga fitnah. Makanya tadi disinggung, dua imam ini memandang tidak boleh, atau mereka memandang tidak ikut serta dan tidak terlibat dalam peperangan dan pertikaian ketika terjadi fitnah.
Fitnah di sini tidak dipastikan siapa yang berada di atas kebenaran. Makanya pada pertemuan sebelumnya disinggung, ketika terjadi pertikaian antara menantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau naik sebagai khalifah, yaitu Ali radhiyallahu taala anhu, dan juga terjadi pertentangan dari kubu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, salah satu sahabat Nabi yang mulia yang merupakan salah satu penulis wahyu atau tim penulis wahyunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikala beliau masih hidup. Itu sebagian besar sahabat berdiam diri di rumah dan tidak terlibat. Hanya beberapa gelintir sahabat yang ikut terlibat, berada di sisi Ali dan sebagian berada di sisi Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Sebagian besarnya sahabat itu memilih mereka berdiam diri di rumah dan menggantungkan pedangnya, tidak ikut terlibat dalam permasalahan ini. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dan memberikan wanti-wanti kepada kita semua. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau menyebutkan, yataqarabuz zaman, waktu dan masa akan semakin dekat. Dan ini sebagian besar kita merasakannya. Malam ini adalah malam Senin. Tanpa terasa nanti malam Senin lagi. Seakan-akan begitu cepat. Dan kata Nabi SAW, yataqarabuz zaman. Itu waktu itu akan semakin berdekatan. Senin ini seakan begitu berlalu begitu cepat sehingga kita temukan Senin depan berikutnya sudah tiba kita di Senin depan. Pekan ke pekan berlalu begitu saja. Begitu dekat tanpa terasa. Bahkan bulan berpindah bulan juga demikian. Dan demikian pula tahun berganti tahun. Baik, kemudian Nabi mengatakan, yang pertama, yataqarabuz zaman. Masa atau waktu akan semakin pendek dan dekat. Bukan jumlahnya, tetapi apa yang dirasakan oleh kita, oleh manusia. Jumlahnya tetap 24 jam, 24 jam. 1 bulan, 1 bulan. 1 tahun, 12 bulan, tetap. Tetapi rasa yang kita rasakan pada diri kita, kita melaluinya seakan begitu cepat. Tidak terasa. Itu yang pertama. Wa yanqusul amal, kata Nabi. Yang kedua, fenomena yang akan terjadi, wa yanqusul amal. Amal soleh itu semakin berkurang. Berkurang hal ini disebutkan 2 hal atau dari 2 sisi. Berkurang kualitasnya dan berkurang kuantitasnya. Tidak seperti era generasi pertama. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan Ali radhiyallahu taala anhu atau disebutkan sahabat yang lain itu pernah mendapatkan panah nyasar. Maksudnya panah nyasar ini tidak diketahui siapa pemanahnya atau datang dari arah mana. Disebutkan sahabat ini bersama temannya sedang berjaga di salah satu perbatasan kaum muslimin. Tiba-tiba mendapatkan panah nyasar di dadanya atau di bahunya. Maka dia pun sholat. Dia pun sholat sunnah. Sholat sunnah, kemudian sebelum sholat ia meminta kepada sahabatnya, karena pada masa itu tidak mudah untuk adanya tim medis. Karena berada di perbatasan, dan perbatasan itu bukan pemukiman. Di perbatasan kaum muslimin yang berbatasan antara daerah kaum muslimin dengan daerah non-muslim. Di situ ada musuh-musuh kaum muslimin. Maka mendapatkan panah tersebut, sahabat ini berpesan kepada temannya agar mencabut ketika sedang sholat. Maka ketika sedang sholat, sahabat ini, temannya ragu untuk mencabutnya. Karena kalau dicabut akan dirasa sakit yang luar biasa. Dan otomatis juga darah akan mengucur. Namun akhirnya ia mantapkan hati dan ia cabutlah. Dan sahabat ini tidak bergeming dari sholatnya. Dan tidak pula keluar rintihan sakit dari mulutnya. Subhanallah. Saking khusyuknya orang masa itu ketika sedang menunaikan
salat. Baik, kata Nabi SAW akan terjadi fenomena waktu semakin berdekatan, kemudian amal semakin berkurang. Kemudian yang ketiga, wa yulqa asyuh, kemudian akan merebak, akan dilemparkan kepada dada kita semua. Asyuh, apa itu syuh? Asyuh, bukan. Bukhul. Hah? Bukhul. Bakhil. Kikir. Engken bahasa kita tuh. Rasa engken, rasa koler mengeluarkan apa yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Itu lebih banyak di masa ini daripada masa-masa sebelumnya. Kita tahu bagaimana cerita sahabat-sahabat Nabi begitu Nabi SAW mengumumkan kita akan melakukan ekspansi dakwah keluar. Kita butuh persiapan untuk pasukan. Siapa yang mau menyumbang? Maka datanglah sahabat ini membawa sekantong hartanya. Sahabat ini membawa sedemikian. Sahabat ini membawa sedemikian. Abu Bakar dan Umar yang merupakan orang terbaik dari umat ini setelah nabinya, Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Umar membawa separuh dari hartanya. Dipikir Umar, dia adalah yang paling banyak. Hari ini aku mampu mengalahkan Abu Bakar. Aku membawa setengah dari hartaku. Ayo, siapa yang paling banyak? Menurut Umar, ternyata terperangah Umar radhiyallahu ta'ala anhu begitu melihat Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Subhanallah. Baik, fenomena yang ketiga yaitu wayul qasyuh. Kemudian, dan hadis ini hadis muttafaq alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Fenomena yang ketiga adalah banyak disebar atau banyak dilemparkan ke dada kita itu syuh, rasa kikir. Kemudian yang keempat fenomenanya adalah watazharul fitan, dan mulai bermunculan fitnah-fitnah. Mulai bermunculan fitnah-fitnah. Bukan fitnah fulan menuduh fulan, bukan itu. Fitnah-fitnah. Makanya Umar radhiyallahu taala anhu pernah itu memanggil sejumlah sahabat Nabi SAW ini di masa pemerintahan Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau naik tahta, beliau naik memegang tampuk kekhilafahan, beliau panggil. Dan Umar ini salah satu sahabat Nabi yang punya firasat yang sangat kuat. Umar ini beliau merupakan salah satu sahabat Nabi yang punya firasat kuat sekali. Dan banyak beberapa kasus, bahkan sebagian ulama mengkhususkan pembahasan tentang firasat-firasat Umar yang bertepatan dengan wahyu. Baik, salah satunya Umar radhiyallahu taala anhu memiliki firasat bahwasanya fitnah-fitnah ini akan terbuka lebar dan akan melanda kaum muslimin. Tapi saat ini masih tertahan. Maka beliau memanggil sejumlah sahabat, di antaranya Hudzaifah bin Yaman. Dan Hudzaifah bin Yaman ini sahabat yang terkenal punya banyak rahasia, punya banyak bocoran dari Nabi SAW. Kenapa? Karena sahabat Hudzaifah ini beliau memegang kuat bocoran tersebut, rahasia dari Nabi SAW. Di antaranya yang dipegang oleh Hudzaifah bin Yaman tidak dibocorkan oleh beliau kepada sahabat siapapun, termasuk Abu Bakar dan Umar, adalah nama-nama orang munafikin. Siapa saja di masa Nabi SAW, Nabi kasih tahu Hudzaifah. Dan itu merupakan keistimewaan yang dimiliki Hudzaifah bin Yaman. Sampai-sampai Umar radhiyallahu taala anhu itu melihat dahulu, kalau Hudzaifah ikut sholat, maka sholat jenazah, maka Umar ikut. Kalau dilihat kok kada kelihatan ini Hudzaifah, maka Umar khawatir itu adalah terindikasi munafik. Sampai segitunya, Umar pun tidak diberitahu oleh Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Nah, salah satu yang ditanya oleh Umar radhiyallahu taala anhu, siapa di antara kalian yang menghafal hadis tentang fitnah? Maka sebagian sahabat, atau dalam hal ini Hudzaifah mengatakan, aku pernah mendengar Nabi SAW terkait fitnah, fitnatur rajul fi ahlihi. Ada orang
terfitnah dengan keluarganya sehingga mungkin tidak menunaikan kewajiban dan itu dapat dihapuskan dengan sholat dan seterusnya. Kata Umar, bukan itu yang aku maksud. Hadis tentang fitnah yang lebih besar ini. Maka kata Hudzaifah radhiyallahu taala anhu menyebutkan hadis fitnah, kemudian ditanya oleh Umar. Nah, ini yang maksud ingin disampaikan. Apakah antara fitnah-fitnah yang banyak itu yang akan ibarat runtuh ke negeri-negeri kaum muslimin, ke rumah-rumah kaum muslimin itu sedang tertahan atau ada penghalang antara fitnah itu dengan kaum muslimin? Kata Hudzaifah, iya, ada. Kemudian ditanya sama Umar, apakah penghalang tersebut atau pintu tersebut itu sudah mulai terbuka atau retak atau masih kokoh? Kata Hudzaifah, pintu tersebut sudah mulai goyang atau sudah mulai retak. Maka Umar, kata para ulama, paham di sini bahwa dialah yang dimaksud. Dialah yang dimaksud. Setelah beberapa waktu kemudian Umar ditusuk oleh salah seorang majusi yang menyimpan dendam atau menyimpan kebencian kepada Umar. Maka ketika Umar memimpin salat, beliau ditusuk, dan setelah Umar radhiyallahu taala anhu meninggal dan mulai eranya khalifah yang ketiga yang juga menantu dua kalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, maka mulai di situ fitnah-fitnah terkait penguasa tersebar. Karena penghalang antara fitnah-fitnah itu Umar. Ketika Umar wafat, maka mulai masuk satu persatu, mulai turun satu persatu fitnah tersebut menghinggapi rumah-rumah kaum muslimin. Sampai puncaknya adalah pengepungan kediaman Utsman radhiyallahu taala anhu. Itu para sahabat Nabi yang ada di kota Madinah bukan tidak membela Utsman. Mereka siap membela Utsman dan mereka siap mengirimkan putra-putra terbaik mereka untuk menjaga kediaman Utsman radhiyallahu taala anhu. Tetapi sama Utsman radhiyallahu taala anhu, beliau lebih menyayangi darah orang lain daripada diri beliau sendiri. Disuruh pulang itu semua putra-putra terbaik para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pulang kalian semua ke rumah. Jangan ada yang ikut menjaga. Biarlah, kata Utsman radhiyallahu taala anhu. Maka orang-orang yang berdemo di kediaman Utsman setelah sekian lama akhirnya mereka memberanikan diri menerobos. Ada 1-2 orang, ada yang menerobos dari atas loteng, ada yang mendobrak pintu. Dan berujung pada kematian Utsman radhiyallahu taala anhu dengan tuduhan beliau melakukan berbagai tindak-tindak tidak terpuji. Di antaranya beliau menunjuk pejabat-pejabat negara ini bagian dari keluarganya. Sebagian lagi menyebut demikian, dan seterusnya. Macam-macam. Sampai akhirnya terbunuhlah Utsman radhiyallahu. Itu mulai fitnah. Sampai di masa Ali radhiyallahu taala anhu juga bergejolak fitnah tersebut, juga tidak kalah dahsyatnya. Bahkan lebih dahsyat daripada fitnah Utsman radhiyallahu taala anhu. Fitnah pembunuhan Utsman radhiyallahu taala anhu. Di mana Ali sendiri itu tidak sanggup untuk meredam api fitnah ini. Makanya terjadi perbedaan pendapat yang cukup runcing antara beliau dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Ali hendak untuk meredakan dahulu api fitnah bekas terjadinya pembunuhan Utsman ini, karena masih banyak di kota Madinah itu mereka, para pembunuh Utsman ini masih berdiam di situ, dan yang melantik atau mengangkat Ali sebagai penerus khalifah yang keempat sebagian besarnya adalah orang-orang itu juga. Maka tidak mungkin bagi Ali atau sulit bagi Ali untuk menegakkan kisos kepada mereka sementara beliau memiliki keterbatasan pasukan. Karena yang ada di pasukan beliau juga orang-orang itu. Nah, ini yang membuat Muawiyah belum menerima hal ini. Beliau inginnya segera tegakkan kisos, baru nanti beliau baiat. Nah, Ali meminta agar Muawiyah baiat dulu, baru nanti kita tunggu kuat, baru nanti kemudian ditegakkan kisos kepada orang-orang ini. Orang-orangnya sudah ketahuan. Sampai kemudian terjadi
terjadilah perang Siffin, kemudian terjadi juga perang Jamal antara Ali radhiyallahu taala anhu dengan Aisyah radhiyallahu taala, dan itu tidak dimaksudkan dan tidak ditujukan oleh kedua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, menantu dengan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian terakhir berujung dengan meninggalnya Ali radhiyallahu taala anhu dibunuh oleh siapa namanya? Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam. Jadi ada 3 orang, satu datang ke Ali, satu datang Muawiyah, satu datang kalau tidak salah ke Amr bin As. Amr bin As. Ketiganya sahabat, tetapi yang tewas atau berhasil terbunuh atau dibunuh oleh mereka ini adalah Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Muawiyah berhasil selamat dari upaya pembunuhan tersebut, Amr bin As juga demikian. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, begitu terus sampai saat ini. Umat terus terpecah, dan terpecah. Banyak sekali fitnah-fitnah yang melanda kaum muslimin atau di tubuh kaum muslimin. Itu fenomena yang keberapa tadi? Keempat, apa ketiga? Keempat. Kemudian yang kelima. Yang kelima dan yang terakhir kata Nabi SAW, wa yaksurul haraj. Wa yaksurul haraj. Dan nanti akan banyak haraj, kata Nabi. Para sahabat yang mendengar itu mereka bertanya, ya Rasulullah, ayyumahu? Apa itu haraj? Mereka bertanya, apa maksudnya itu? Qala al-qatlu al-qatlu. Kata Nabi, pembunuhan. Akan terjadi banyak pembunuhan dan penumpahan darah kaum muslimin. Akan banyak terjadi. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, makanya Zubair bin Adi, salah satu tabi'in, itu pernah datang mengeluh kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dia mengeluhkan sesuatu yang memang dirasakan oleh semua kaum muslimin. Mengeluhkan terkait buruknya kepemimpinan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Masih ingat Pak Saiful? Dari Saqafi ini suku Saqif atau Bani Saqif. Nabi pernah menyinggung akan keluar dari suku Saqif ini 2 orang. Satunya Kazab, satunya Mubir. Yang Kazab ini adalah, masih ingat, Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi. Dan yang Mubir ini adalah si penumpah darah, adalah ternyata Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini, dia sangat mudah menumpahkan darah kaum muslimin. Sangat mudah menumpahkan darah rakyatnya. Dia ini bukanlah khalifah, tetapi dia ini ditunjuk sebagai gubernur. Dia awalnya panglima. Panglima dari Marwan bin Hakam, kemudian lanjut kepada Abdul Malik bin Marwan, putra dari Marwan ini. Kemudian karena berhasil ketika itu membunuh Abdullah bin Zubair, ia akhirnya diangkat sebagai gubernur Makkah dan Madinah. Dan orang-orang pada waktu itu di Mekah dan di Madinah ini luar biasa merasakan kekejaman dan tangan besinya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini begitu melihat ada sesuatu yang tidak disukainya, atau baru sekedar isu bahwasanya orang ini melakukan sesuatu yang membahayakan stabilitas keamanan, langsung dieksekusi sama dia tanpa mempelajari bukti-bukti dan seterusnya. Artinya kata para ulama, Hajjaj bin Yusuf ini sangat mudah menumpahkan darah kaum muslimin, darah rakyatnya sendiri. Maka datanglah Zubair bin Adi ini kepada Anas bin Malik, dan Anas bin Malik itu sudah berumur pada waktu itu, di masa itu. Ia mengeluhkan tentang sulitnya dan buruknya kepemimpinan Hajjaj di tengah-tengah mereka. Maka nasihat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu asyarru minhu hatta talqaw rabbakum. Kata sahabat ini, dan sahabat ini juga pernah merasakan. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Ibnu Umar anak dari Umar bin Khattab, salah satu sahabat yang punya banyak ilmu riwayat, yang punya banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan usia beliau sudah menginjak usia tua.
atau usia senja di masa terjadinya gejolak-gejolak ini, fitnah-fitnah ini. Maka pernah Hajjaj ini dia khutbah Jumat karena dia sudah ditunjuk sebagai pemimpin oleh Bani Marwan dari Abdul Malik bin Marwan. Maka dia khutbah Jumat panjang sekali, tapi yang dibicarakan adalah tentang keutamaan dan apa saja yang telah dilakukan oleh keluarga Bani Umayyah ini atau Bani Marwan ini. Maka Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu yang termasuk jamaah salat Jumat pada waktu itu, cerita ini diceritakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dan juga Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitab Bidayah wan Nihayah ketika menyebutkan kisah Hajjaj bin Yusuf ketika dia dilantik sebagai gubernur atau wali dari Makkah dan Madinah setelah berhasil menumpas pergerakan sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala disebutkan di situ Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu begitu Hajjaj ini bicara di mimbar tentang hal-hal yang tidak urgen dan itu panjang lebar disebutkan hampir sekitar 1 jam, maka Ibnu Umar langsung bersuara dalam posisi duduk. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bersuara as-salah as-salah. Kata Ibnu Umar, salat salat. Artinya saking sekali Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu melihat Hajjaj bin Yusuf sudah benar-benar kelewatan. Banyak sekali kelewatan-kelewatan yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf. Tetapi para sahabat semuanya lihat di sini, termasuk Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, apa pesan beliau? Isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladzi ba'dahu asyarru minhu. Sabarlah kalian. Tetaplah bersabar. Tidak ada satupun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh untuk segera kita angkat senjata kepada Hajjaj bin Yusuf. Tidak ada. Tetapi yang disuruh sama sahabat-sahabat Nabi adalah bersabarlah. Karena tidaklah datang satu masa kepada kalian, melainkan masa yang setelahnya akan lebih buruk daripada masa yang sekarang ini. Sabarlah terus hatta talqaw rabbakum, sampai kalian berjumpa dengan Tuhan kalian. Artinya sampai kematian menjemput. Lebih baik bersabar dan tetap bisa melaksanakan ibadah-ibadah daripada melakukan dan mengangkat senjata dan berakhir dengan kerusakan-kerusakan dan tidak amannya keamanan dan stabilitas terganggu. Maka sahabat ini mengatakan sami'tuhu min nabiyyikum, aku mendengar pesan ini dari nabi kalian, kata Anas bin Malik kepada Zubair dan para tabi'in yang hadir pada waktu itu. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kepada jihad itu sendiri. Jihad yang dimaksud di dalam akidah Ar-Raziyaini ini adalah maksudnya jihad yang di bawah komando pemimpin, bukanlah jihad yang mencakup seluruh jihad. Jadi jihad itu sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan ada 3 jenis. Sebagian ulama menyebutkan ada lebih. Tetapi kita ambil pembagian yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala biar mudah. Yang pertama adalah jihadun nafs. Berjihad kepada diri sendiri. Kita berjuang, jihad itu jika dialih bahasakan ke dalam bahasa kita artinya adalah berjuang, mengerahkan upaya untuk melawan dan menghadapi musuh. Musuh ini bermacam-macam bentuknya. Nah, dari macam-macam bentuknya ini Ibnu Qayyim membaginya menjadi tiga. Dan ini pembagian yang paling ringan sehingga tidak sulit bagi kita semua. Baik, yang pertama kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala adalah berjihad kepada diri sendiri. Maksudnya bagaimana? Kita butuh berjuang untuk mengarahkan diri kita ini jangan sampai terseret kepada nafsu. Dan itu berat, Orang
mengekang nafsunya dan mengarahkan jiwanya agar mau sholat, menjaga sholat 5 waktu di masjid, itu berat. Itu berat. Mau untuk mengalahkan sifat kikirnya untuk menyumbang atau bersedekah, itu berat. Mau untuk menahan amarahnya dengan tipe atau dia tipikal orang itu mudah emosi dan mudah tersinggung, itu berat. Orang yang awalnya atau punya sifat karakter dasarnya itu adalah emosian, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit emosi. Begitu sudah mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan menahan amarah, kemudian lebih memilih untuk memendam amarahnya ini, tidak melampiaskannya karena ingin menggapai keutamaan itu berat. Itu berat. Termasuk juga menahan dari apa yang kita sukai. Makanya bulan suci Ramadan adalah momentum untuk menahan dan melatih kita untuk mengekang nafsu tersebut. Ada yang mengatakan, mohon maaf, misalkan tidak bisa pisah dari rokok. Itu sakit luar biasa katanya. Pahit lidah ini kalau habis makan tidak rokok katanya. Tapi ketika bulan puasa, subhanallah, mampu puasa dan meninggalkan rokok itu walaupun cuma beberapa jam. Ada yang mengatakan susah walaupun cuma 1 jam, 2 jam, nggak bisa, harus menghisap rokok katanya. Nah, subhanallah, ketika bulan Ramadan bisa, artinya bisa, cuman mau atau tidak melatih jangan sampai nafsu ini semakin ngelunjak. Bahwasanya berjihad di jalan Allah itu bersama pemimpin atau bersama waliul amr kaum muslimin, bersama imam kaum muslimin. Apa maksud dari jihad? Baik, kita kembali tadi kepada pembagian jihad itu sendiri atau tingkatan-tingkatan jihad. Tingkatan yang pertama adalah berjihad kepada diri kita sendiri, kepada nafsu kita sendiri, bagaimana kita mengelolanya, bagaimana kita mengekangnya dan mengaturnya. Baik, itu butuh perjuangan yang luar biasa. Baik, itu pertama. Kemudian jihad yang kedua adalah, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, adalah jihad melawan musuh. Melawan musuh-musuh Islam. Melawan musuh-musuh Islam. Dan itu juga butuh perjuangan, kesiapan mental, dan ketahanan fisik yang cukup untuk membuat seseorang bisa berhadapan dengan musuhnya di medan peperangan. Itu ada penjelasannya di dalam buku-buku fikih. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ada jihad yang ketiga yang tidak boleh dilupakan dan tidak kalah pentingnya, karena jihad kepada yang ketiga ini juga punya andil kepada yang pertama dan yang kedua, yaitu berjihad kepada atau berjihad melawan setan. Kalau jihad yang pertama melawan diri sendiri itu jihad internal. Jihad melawan musuh itu jihad eksternal. Tetapi ada yang berdiri di antara dua hal ini, di tengah-tengahnya ini, dan dia punya andil yang cukup besar dalam mempengaruhi niat jihad seseorang. Seseorang bisa dibisikkan untuk berubah niat awalnya ikhlas berjihad melawan musuh menjadi menyimpang niatnya. Karena riya kah, atau karena sum'ah kah, atau dibilang pemberani kah, atau paling berjasa dan seterusnya. Nah, kata Ibnu Qayyim, jangan dilupakan berjihad kepada atau melawan setan, karena dia punya andil dalam jihad internal dan jihad eksternal ini. Lantas, mana ketiga jenis jihad ini yang dimaksud di dalam akidah Ar-Ghaziyain tadi, yang harus bersama dengan imam, bersama dengan pemimpin? Yang kedua, berjihad melawan musuh kita. Berjihad melawan musuh kita itu harus di bawah satu komando pemimpin. Bukan inisiatif dari masing-masing. Bukan inisiatif dari kita berkumpul, ayo kita perang. Tidak, bukan seperti itu. Harus dikomandai atau harus mendapatkan perintah dari waliul amr atau dari pemimpin kaum muslimin. Baik, kita sebutkan tentang jihad yang kedua ini, maksudnya jihad melawan musuh-musuh Islam, itu ada dhawabit yang disebutkan oleh para ulama. Ada dhawabit, ada
rambu-rambu. Ada rambu-rambu yang harus diambil terlebih dahulu agar jangan sampai jihadnya salah atau keluar. Nah, yang pertama disebutkan di dalam kitab-kitab di sini adalah yang pertama harus punya ilmu terkait syarat-syarat orang ikut berjihad. Ada syarat-syaratnya di situ. Tidak sembarangan dan tidak serampangan. Ada anak remaja belasan tahun di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut berjihad, ditolak sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena usianya belum cukup. Ada seorang pemuda sudah cukup usianya, perawakannya sudah bagus, datang, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandang ada sesuatu. Ditanya, apakah engkau punya dua orang tua? Dijawab oleh pemuda ini, iya punya. Bagaimana engkau tinggalkan kedua orang tuamu ketika engkau keluar untuk ikut jihad ini? Kata pemuda ini, aku tinggalkan mereka berdua dalam keadaan bersedih dan menangis. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kembalilah dan pulanglah ke rumah orang tuamu dan berjihadlah kepada mereka berdua. Maksudnya adalah dengan berbakti kepada mereka berdua dan tidak diperkenankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut jihad. Nah, maksudnya jihad ini apa saja? Nah, kita sebutkan di sini. Baik, yang pertama atau rambu yang pertama adalah harus punya ilmu terkait syarat-syarat diwajibkannya jihad pada seseorang. Para ulama menyebutkan di antaranya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala ada 7 syarat. Yang pertama, Islam. Yang kedua syaratnya adalah bulug, balik, harus sudah balik, artinya anak kecil tidak boleh ikut jihad. Kemudian yang ketiga, berakal. Artinya kalau orang yang kurang akalnya atau orang yang mengalami gangguan kewarasan tidak boleh ikut berjihad. Nanti takutnya yang ditumpas kawannya serongan, kan bahaya. Makanya syarat ikut berjihad itu diantaranya adalah berakal. Kemudian yang ketiga yang keempat adalah hurriyah. Bukan budak sahaya, karena budak harus izin dahulu kepada majikannya, tuannya. Baik, itu 4. Yang kelima adalah az-zukuriyah. Apa zukuriyah? Zakar. Laki. Jadi yang boleh ikut terlibat jihad adalah laki-laki. Kemudian yang keenam adalah as-salamah minad darar. Artinya badannya, fisiknya sehat. Maksudnya di sini dia bisa menggerakkan kedua tangannya dan kedua kakinya dengan leluasa. Mohon maaf, ketika seorang misalkan misalkan terkena stroke, maka tidak diperbolehkan ikut jihad. Kenapa? Karena itu sama saja mengantarkan nyawa. Jadi ada syarat-syarat dan kriteria seorang ikut terlibat dalam jihad ini. Dan yang terakhir adalah wujudun nafaqah. Punya uang. Kenapa punya uang? Maksudnya bukan dalam bentuk uang. Punya kemampuan finansial. Dalam arti dia punya pedang untuk dipakai dalam jihad. Kalau tidak punya apa-apa, mau masuk dalam jihad, dalam medan pertempuran, bisa-bisa langsung ditebas. Nah, ini maksudnya. Baik, kemudian poin yang kedua, rambu yang kedua adalah isti'dzanul walidaini fil khuruji ilal jihad. Izin dari kedua orang tua ketika hendak keluar berjihad. Tapi para ulama menjelaskan di sini ada 2 kondisi. Kondisi yang pertama mengharuskan izin dari orang tua. Kondisi yang kedua tidak mengharuskan izin dari orang tua. Kondisi yang pertama adalah jenis jihad yang jihad ini hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Kayak sholat jenazah fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Artinya kalau sudah ada sebagian kaum muslimin yang melaksanakannya, maka yang lain gugur kewajibannya.
tidak harus. Tapi tetap wajib itu dilaksanakan. Tapi sebagian kalau sudah ada, sudah selesai. Nah, jenis jihad ini biasanya adalah jihad ekspansi. Jihad keluar. Untuk meluaskan daerah kaum muslimin agar daerah-daerah yang belum tersentuh dakwah Islam ini bisa masuk dakwah Islam kepada daerah-daerah tersebut. Maka kondisi yang ini seseorang yang punya kedua orang tua harus izin dahulu. Harus izin dahulu. Kalau orang tua mengizinkan, maka alhamdulillah. Kalau tidak mengizinkan, maka ya sudah tidak berangkat. Dan kata para ulama, sebagian ulama menyebutkan orang tuanya harus disyaratkan dua-duanya muslim. Kalau tidak mengizinkan, dua-duanya muslim. Karena kalau orang tuanya non-muslim, dia tidak mengizinkan, maka hal ini tidak berlaku. Tidak berlaku. Baik, kondisi yang kedua adalah jihad yang jenisnya fardu ain. Jadi ada jihad melawan musuh yang jenisnya itu fardu ain, kewajiban masing-masing. Personal. Kapan itu? Adalah jihadud difa namanya. Apa itu jihad difa? Jihad kalau kita diserang. Maka ketika sudah diserang atau musuh sudah dekat ke daerah kita, kemudian turun instruksi dari pemimpin agar masing-masing mempersiapkan diri, mempertahankan daerah kita ini jangan sampai musuh masuk dan meluluh lantakkan daerah kita, maka itu tidak disyaratkan lagi izin kepada orang tua. Kenapa? Karena kita melawan ini untuk melindungi orang tua dan orang-orang lemah di daerah kita. Nah, ini maksudnya. Baik, itu yang kedua. Rambu yang ketiga, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, adalah perkara jihad ini diserahkan kepada imam kaum muslimin, kepada pemimpin kaum muslimin dan ijtihadnya dan pandangannya. Nah, ini yang berkaitan dengan yang tadi akidah ar-Raziyain ini. Mereka memandang bahwasanya jihad melawan musuh Islam itu harus di bawah komando dan arahan pemimpin kaum muslimin. Kalau pemimpin tidak memerintahkan, maka kita tidak berangkat atau tidak berinisiatif sendiri, tetapi harus di bawah komando kaum muslimin. Nah, ini maksudnya. Karena jihad ini perkaranya merupakan tanggung jawab pemimpin. Bukan tanggung jawab ulun, bukan tanggung jawab salah satu di antara pian. Baik, kemudian yang keempat, rambu yang terakhir adalah seseorang harus berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah ketika terlibat dalam jihad ini. Dan di situ terdapat rambu-rambu lain, etika dan adab berjihad di dalam Islam. Tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh perempuan, tidak membunuh orang tua, baik itu laki-laki maupun perempuan, tidak membakar, tidak memotong atau menebas pohon dan seterusnya. Ada banyak di situ pesan dan wasiat Nabi SAW setiap kali mengutus pasukan keluar. Baik, yang terakhir, insya Allah mungkin 3 menit, ulun minta waktu untuk membacakan apa saja tanggung jawab seorang pemimpin atau tugasnya pemimpin, bukan tugasnya kita. Tugasnya yang berkaitan dengan pemimpin. Yang pertama adalah tugas pemimpin, dia berkewajiban untuk menghalau musuh-musuh Islam dari daerah-daerah kaum muslimin yang dibawahinya atau dikuasainya. Dia harus membela dan mempertahankan daerahnya. Dia harus membela dan mempertahankan daerahnya. Yang kedua adalah tugasnya adalah melakukan ekspansi dakwah. Melakukan ekspansi dakwah keluar daerahnya. Jika di daerah-daerah di sekitarnya itu masih belum tersentuh dakwah Islam. Kemudian yang ketiga, ulun bacakan poinnya saja. Yang ketiga adalah pemimpin berkewajiban, dan ini merupakan bagian dari tugasnya pemimpin, bukan tugasnya kita sebagai rakyat, atau pemimpin dalam hal ini menugaskan kepada pembantu-pembantunya. Yang ketiga adalah menegakkan hudud. Apa itu hudud? Hudud, hukum yang sudah ditetapkan
bentuknya pada sebagian dosa. Pada sebagian dosa. Contoh di sini kisos berlaku pada dosa membunuh. Maka hukuman yang sudah ditetapkan di dalam Islam, hududnya ini adalah pelakunya dibunuh. Kalau keluarga yang meninggal ini tidak memaafkan, maka dibunuh. Dibunuh. Atau kisos dalam bentuk tidak sampai terbunuh, tetapi yang satu menebas tangan sampai putus, maka dikisos juga. Orang yang melakukannya ditebas juga tangan yang sama. Siapa yang melakukannya ini adalah tugasnya pemimpin. Dia yang menegakkan hukum-hukum ini. Hukum-hukum dalam Islam. Berzina, mencuri, kemudian apa lagi? Membunuh, berzina, mencuri, itu yang hudud, yang maksudnya sudah ditetapkan bentuk hukumannya di dalam Islam. Apalagi minuman keras. Ini khilaf di kalangan ulama. Ada yang menyebutkan itu hudud, tapi ada yang memasukkan itu bukan hudud. Kenapa? Karena Umar radhiyallahu taala anhu pernah mengumpulkan sahabat-sahabatnya, kemudian terkait hendak menjatuhi hukuman kepada orang yang kecanduan minuman keras. Kira-kira dicambuk berapa kali? Maka ada sahabat yang namanya Abdurrahman bin Auf mengatakan, ya Amirul Mukmin, wahai Amirul Mukmin, hudud atau hukuman cambuk bagi orang ini itu tidak boleh kurang dari 80 kali. Maka akhirnya disepakati 80 kali. Kata para ulama, memang masyhur bahwasanya minuman keras hukumannya itu termasuk hudud, tetapi yang sahih kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala adalah itu bagian dari ta'zir, dari keputusan hakim, keputusan pemimpin yang ditetapkan di zaman Umar dan hampir menjadi ijma, kesepakatan. Baik, itu tadi yang tugas yang keberapa? Yang ketiga lah. Baik, yang ketiga. Baik. Baik. Yang ketiga, afwan, satu lagi. Baik, yang keempat di antara tugas seorang pemimpin selain 3 hal tadi adalah dia membantu atau menolong orang-orang yang terzalimi dan memutuskan perkara di antara yang bertikai dan menjaga keamanan, kestabilan sosial, ekonomi di tengah masyarakat. Baik, itu adalah tugas-tugas di antara tugas-tugas yang ada pada pundak seorang pemimpin. Artinya berat. Tugas pemimpin itu berat di dalam Islam, dan itu adalah yang ditetapkan di dalam syariat Islam. Adapun pembahasan apakah terlaksana atau tidak, itu pembahasan berbeda lagi. Kita sedang membahas adalah apa yang ada pada aturan agama kita. Itulah tugas-tugas pemimpin, di antaranya 4 tadi, dan sebenarnya masih banyak lagi, tapi karena sesuai dengan permintaan ulun 4 menit. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga apa yang disampaikan malam ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, penggugah keimanan kita untuk semakin lebih dekat kepada Allah, lebih taat kepada Allah, dan lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Jangan sampai kita termasuk kebanyakan orang yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang tadi disinggung, nanti akan terjadi fenomena-fenomena yang di situ menunjukkan ke arah keburukan, yaitu berkurangnya amal, munculnya penyakit kikir, dan mulai berkurangnya amal soleh yang dilakukan oleh kaum muslimin. Demikian, wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.